Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, perkenalkan nama saya Indra Oktawahyuda, NIM 21086033 dari Prodi Penjaskesrek. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang administrasi dan supervisi pendidikan, tentang konsep dasar supervisi pendidikan meliputi pengertian, rasional, tujuan, dan fungsi untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Sesi 0107. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian dari supervisi pendidikan. Supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Menurut Manulang tahun 2005 menyatakan bahwa supervisi merupakan proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengkoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Supervisi merupakan usaha memberi pelayanan agar guru menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugas melayani peserta didik. Supervisi merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik yang berupa proses belajar mengajar, pengawasan terhadap guru dalam mengajar, pengawasan terhadap situasi yang menyebabkannya. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Kepala sekolah sebagai supervisor dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan prinsip-prinsip supervisi agar dalam pelaksanaan supervisi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang pertama yaitu ada prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah mengandung ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang kedua, untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan seterusnya. Yang ketiga, setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis terencana. Yang kedua ada prinsip demokratis. Servis dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Demokratis mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru bukan berdasarkan atasan dan bawahan. Yang ketiga yaitu prinsip kerjasama. Mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi sharing of ID. Sharing of experience, memberi support mendorong, menstimulasi guru, sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Yang keempat yaitu prinsip konstruktif dan kreatif. Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara menakutkan. Baik, yang ketiga yaitu tujuan supervisi pendidikan. Menurut Piet A. Sahertian dalam bukunya menjelaskan bahwa tujuan supervisi ialah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Dengan demikian jelas bahwa tujuan supervisi ialah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa, bukan saja memperbaiki kemampuan mengajar, tapi juga mengembangkan potensi kualitas guru. Pendapat lain yang dikemukakan oleh Made Pidarta yaitu tujuan dari supervisi ialah yang pertama, membantu menciptakan lulusan optimal dalam kuantitas dan kualitas. Yang kedua, membantu mengembangkan pribadi, kompetensi, dan sosialnya. Yang ketiga, membantu kepala sekolah mengembangkan program yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Dan yang keempat, ikut meningkatkan kerjasama dengan masyarakat atau komite sekolah. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan diadakannya supervisi adalah untuk mengembangkan situasi belajar yang lebih baik dengan cara membantu guru-guru dalam meningkatkan kinerjanya dalam rangka pembentukan pribadi anak secara maksimal. Yang selanjutnya yaitu fungsi supervisi pendidikan. Fungsi utama supervisi pendidikan ditujukan pada perbaikan dengan meningkatkan situasi belajar mengajar. Sehubungan hal tersebut di atas, maka Piet A. Sahertian memberikan 8 fungsi supervisi sebagai berikut. Yang pertama,
mengkoordinir semua usaha sekolah, memperlengkap kepemimpinan sekolah, memperluas pengalaman guru-guru, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif, memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus, menganalisis situasi belajar mengajar, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf, dan memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Dilihat dari fungsi utama, supervisi adalah ditujukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas. Agar sasaran supervisi terlaksana dalam peningkatan kinerja secara efektif, maka kemampuan guru perlu ditingkatkan. Maka fungsi supervisi menurut Ametembun terdiri dari yang pertama penelitian, yaitu fungsi yang harus dapat mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Yang kedua penilaian. Fungsi penilaian adalah untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan, seberapa besar yang telah dicapai, dan penilaian ini dilakukan dengan berbagai cara seperti tes, penetapan standar, penilaian kemajuan belajar siswa, melihat perkembangan hasil penilaian sekolah, serta prosedur lain yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga, perbaikan. Fungsi perbaikan adalah sebagai usaha untuk mendorong guru baik secara perorangan maupun kelompok agar mereka mau melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugas mereka. Yang keempat, pembinaan. Fungsi pembinaan merupakan salah satu usaha untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi, yaitu dengan melakukan pembinaan atau pelatihan kepada guru-guru tentang cara-cara baru dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran. Pembinaan ini dilakukan dengan cara demonstrasi mengajar, workshop, seminar, observasi, konferensi individual dan kelompok, serta kunjungan supervisi. Yang kelima, peran supervisi pendidikan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada peran supervisi pendidikan. Supervisi berfungsi membantu, memberi, dan mengajak. Dilihat dari fungsinya, tampak dengan jelas peranan supervisi itu. Seorang supervisor dapat berperan sebagai koordinator. Sebagai koordinator, ia dapat mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf, berbagai kegiatan berbeda-beda di antara guru. Yang kedua, konsultan. Sebagai konsultan, ia dapat memberi bantuan yaitu bersama mengkonsultasikan masalah yang dialami guru, baik secara individual maupun kelompok. Yang selanjutnya yaitu pemimpin kelompok. Sebagai pemimpin kelompok, ia dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran, dan kebutuhan profesional guru-guru secara bersama. Yang selanjutnya yaitu evaluator. Sebagai evaluator, ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar mengajar. Sehubungan peran supervisor dalam kegiatan supervisi, Ametembun menyatakan terdapat 4 fungsi supervisor. Yang pertama yaitu supervisor sebagai peneliti atau research, yaitu meneliti bagaimana keadaan situasi pendidikan yang sebenarnya. Keadaan situasi pendidikan dapat diketahui dari kesimpulan hasil-hasil pengolahan yang diperoleh. Yang kedua, supervisor sebagai penilai atau evaluator, yaitu menilai bagaimana keadaan suatu situasi pendidikan. Yang ketiga, supervisor sebagai pemerbaik atau improver, yaitu mengadakan perbaikan terhadap situasi. Yang keempat, supervisor sebagai pengembang atau developer, yaitu mengembangkan atau meningkatkan situasi agar keadaan yang sudah baik menjadi lebih baik. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup akademik dan manajerial. Kegiatan yang paling penting dan paling utama dari supervisi adalah pembinaan dan pengembangan yang diberikan kepada seluruh guru dan pegawai serta staf sekolah lainnya. Untuk mencapai dan memperoleh kualitas pembelajaran yang lebih baik, maka sangat perlu dilakukannya supervisi. Jika supervisi dapat terlaksana dengan baik, maka akan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Dengan meningkatnya kualitas pembelajaran di sekolah, diharapkan hasil belajar siswa juga ikut meningkat, sehingga untuk lulusan sekolah juga akan meningkat pula. Menurut Ari Kunto tahun 2004, lebih rinci ia mengidentifikasi sasaran supervisi yang ditinjau dari objek yang akan disupervisi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu supervisi akademik.
Supervisi akademik ini lebih menekankan pada masalah akademik atau masalah pembelajaran, di mana supervisi ini membantu guru dalam mengembangkan kemampuannya untuk mengelola pembelajaran dan meningkatkan mutu dari hasil pembelajaran. Yang kedua, supervisi administrasi, di mana pada supervisi ini lebih cenderung ke arah administrasi yang membantu terlaksananya pembelajaran dengan baik, di mana menyangkut sarana dalam pembelajaran atau fasilitas yang harus dipenuhi agar proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik, seperti buku pelajaran, perpustakaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sebagai supervisi lembaga, di mana untuk supervisi lembaga ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja sekolah dan nama baik sekolah, yang akan dapat meningkatkan kualitas sekolah. Baiklah, itu saja penjelasan singkat materi tentang administrasi dan supervisi pendidikan mengenai konsep dasar supervisi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.